Kak Rizky Nur Utami? Iya, Pak. Oke. Eh, masih ingat nggak Cartesian product? Tentang bulan? Iya, Cartesian product himpunan itu apa sih? Misal A cross B itu artinya apa? Berat. Himpunan A dikalikan dengan himpunan B. Namanya cross product, perkalian dua buah kali hasil kali silang ya. Perkalian dua buah himpunan. Iya. Itu apa, Mbak? Operasi perkalian dari dua himpunan. Iya. Contohnya gimana? Contohnya gimana? Misal A cross B, himpunan A itu 1, 2, 3, yang himpunan B itu 2, 4. Berarti nanti A cross B-nya itu 1, 2, 1, 4, kayak gitu, Pak. Yang seperti itu bukan, Pak? Saya lupa, Pak. Iya, jadi nanti dalam bentuk pasangan terurut ya. Misalkan kamu punya 1 sama 2, terus yang sini A sama B. Berarti nanti jadi 1A, 1B, 2A, 2B, seperti itu. Kemudian ada Ayu Setia Utami. Hadir, Pak. Oke. Jenis-jenis himpunan apa, Mbak? Jenis-jenis himpunan apa? Jenis-jenis himpunan ya, Pak. Ada seperti himpunan kosong, begitu ya, Pak. Himpunan bagian, himpunan semesta. Nah, himpunan semesta itu apa, Mbak? Kalau himpunan semesta itu semua himpunan itu semua himpunan, misal kayak A adalah himpunan bilangan bulat, berarti himpunan semestanya himpunan bilangan bulat kayak 2, 4 begitu, Pak, dan seterusnya. Oke. Jadi yang semesta pembicaraan ya yang dibahas. Oke, selanjutnya ya selain kita belajar tentang himpunan, background-nya, di teori himpunan juga kalian belajar tentang relasi dan fungsi ya. Relasi, fungsi, dan lain-lain. Mbak Wahyu Sari. Pak, Mbak Wahyu Sari itu jaringannya, Pak. Oh ya. Mbak Esti, sudah hadir belum Mbak Esti? Belum hadir ya Mbak Esti. Mbak Yova. Ya, Pak. Mbak Yova, relasi itu apa sih?
Gimana, Pak? Apa yang dimaksud relasi? Relasi itu apa, Mbak Yova? Relasi adalah memasangkan anggota himpunan ke satu himpunan yang lain. Ya, jadi dia berupa aturan ya yang memasangkan atau hubungan gitu. Contohnya apa? Misal anggota A 1, 2, 3, 4 berelasi dengan anggota B 2, 5, 7, 9, 10. Iya, hasilnya seperti apa? Berarti saudara hubung-hubungkan kan? Iya, menghubungkan. Ya, misalkan. Nah, nanti kira-kira hubungannya apa gitu dari angka-angka tadi gitu. Ya, contoh kasarnya itu misalkan ada nama-nama kota dan ada nama-nama provinsi. Nah, itu juga relasi gitu. Misalkan kota apa, misal ada kota Semarang, kemudian Solo. Nah, itu dia nanti dihubungkan ke Jawa Tengah provinsinya. Kemudian ada Bandung, Bogor itu ke Jawa Barat dan seterusnya. Itu juga salah satu contoh dari relasi. Kemudian Mbak ini Dewi, Mbak Dewi Johanis. Oke, Mbak Nur Febiati. Nggih, Pak. Fungsi itu apa? Apa yang dimaksud fungsi? Suatu himpunan sebentar, Pak. Suatu himpunan bagian dari A relasi B disebut fungsi dari A ke B jika setiap anggota A muncul satu kali sebagai koordinat pertama pasangan terurut di F. Ya, jadi fungsi itu adalah aturan ya, aturan yang memasangkan setiap elemen pada domain tepat satu pada kodomain ya. Ini tadi saudara ngambil referensi dari mana gitu ya. Mungkin saya jadi anggapannya kalian tuh mungkin pada jawabnya tuh sambil searching-searching ya. Gitu. Jadi buka saja catatan gitu, catatan dulu pas teori himpunan kalau masih ada gitu. Nggak apa-apa. Kemudian ada Mbak Nur Hidayah Wijayanti. Iya, Pak. Cara menyatakan relasi atau fungsi bagaimana? Halo, Mbak.
Iya, Pak. Sebentar. Cara menyatakan relasi apa? Eh, dengan panah, Pak. Dengan diagram panah. Diagram panah. Terus dengan apa lagi? Dengan himpunan pasangan berurutan. Himpunan pasangan terurut. Boleh. Terakhir Diagram dengan apa? Kartesius. Dengan diagram kartesius. Ya. Kemudian Mas Ihwanuddin. Halo? Halo, Pak. Oke. Jenis-jenis fungsi apa? Jenis-jenis. Apa jenis-jenis? Tunggu, Jenis fungsi itu apa tunggu, saja? Pak. Ingat. Hmm, Fungsi injektif, Terus? surjektif, dengan satu lagi. Bijektif. Yep. Ya, dan fungsi-fungsi yang lain ya, ada fungsi konstan dan seterusnya ya. Nanti dicek lagi ya catatannya ataupun baca lagi materinya waktu kalian belajar di itu di teori himpunan ya. Ya. Kemudian ada Mbak Triasti Ajeng. Iya, Pak. Fungsi injektif itu yang seperti apa, Mbak? Halo, Mbak. Mbak Triasti. Fungsi injektif untuk pasangan terurut. Iya. Itu apa sih fungsi yang seperti apa? Fungsi injektif? Setiap anggota dalam himpunan A yang berbeda mempunyai peta yang berbeda di himpunan B. Jadi fungsi injektif adalah fungsi yang semua himpunan di domain, semua anggota di himpunan itu mempunyai pasangannya tepat satu, begitu juga di kodomain ya. Jadi tidak ada yang bercabang, tapi semuanya harus dapat pasangan gitu yang di domain ya, karena dia harus fungsi. Tapi tidak boleh ada yang bercabang, baik di kodomain atau di daerah hasilnya itu harus tepat satu ya. Oke, kemudian Mbak Dia Wulandari. Mbak Dia Wulandari. Iya, Pak. Kalau fungsi surjektif itu apa? Fungsi surjektif. Fungsi apa, Pak? Surjektif. Onto. Fungsi onto atau surjektif.
Suatu fungsi yang himpunan daerah hasilnya merupakan himpunan daerah kawan. Ya, berarti kan semua himpunan kawan atau kodomennya harus punya pasangan semua. Itu namanya fungsi surjektif. Kemudian ada Dika, Rizky, Nur Utami. Iya, Pak. Kalau fungsi bijektif itu apa? Fungsi bijektif itu jika dan hanya jika fungsi f sekaligus fungsi surjektif dan fungsi bijektif. Ya, dia harus dua-duanya ya, bijektif dan juga injektif dan juga surjektif. Kemudian ya, yang selanjutnya Mbak Deborah, Tiana Dinda. Iya, Pak. Interval itu apa sih? Interval fungsi, Pak. Ya, di himpunan sih, himpunan bilangan real. Pada himpunan bilangan real, kalian kan mengenal istilah interval atau rentang. Nah, itu apa sih? Halo, Mbak Deborah. Apakah suara saya bisa didengar? Mas Iwanuddin? Ya, Pak. Oh, bisa didengar ya? Oke. Tadi Mbak Deborah sudah nemu belum jawabannya? Belum, Pak. Masih kurang tahu. Interval. Ya, misalkan saya punya interval itu adalah misal 0 sampai 1. 0 kurang dari X kurang dari 1. Nah, berarti apa? Himpunan yang isinya semua bilangan real yang berada di antara 0 sampai 1. Jadi itu interval di bilangan real adanya ya. Oke, kemudian ada Anis Dianasari. Iya, Pak. Interval terbuka itu seperti apa, Mbak? Di analisis real Gimana? atau kalkulus diferensial, kamu mengenal istilah interval terbuka. Pernah dengar tidak Pak Denny mengatakan itu tahu interval terbuka? Pernah tidak, Mbak? Pernah, Pak, tapi lupa, Pak. Oh, lupa ya. Nah, jadi interval terbuka itu simbolnya yaitu A, B, kurung buka, kurung tutup. Nanti di sini artinya adalah A kurang dari X kurang dari B. Jadi tidak ada sama dengannya. Berarti A sama B-nya itu tidak termasuk pada himpunan itu. A sama B bukan himpunan dari interval dari A, B gitu. Begitu ya? Iya, Pak. Ya, pertanyaan terakhir ya dari kita persepsi dari materi teori himpunan.
Ini pertanyaan terakhir, ada Mbak Siti Nur Komairo. Iya, Pak. Nah, interval tertutup itu apa? Kalau ada sama dengannya, misalnya A dan B termasuk ke dalam eh, Contohnya, Mbak. contohnya, guys. Contohnya Angka kurung saja. kurawal. Oh, kurung kurawal. Kalau ini pakainya kurung siku. Kalau himpunan tertutup. Oh iya. Kurung siku 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 1. Oh, kalau kamu mau pakai bentuk kurang dari sebenarnya berarti nggak usah kurung siku. Jadi langsung saja 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 1 misal. Atau kalau ditulis dalam bentuk siku itu adalah siku buka 0,1 terus siku tutup begitu. Begitu ya. Ya. Oke ya, Mas Mbak, semuanya tadi sudah saya coba tanya satu persatu. Memang ya ada yang terkendala sinyal, terus kemudian ada yang mungkin belum siap ditanya gitu ya, karena pertemuan pertama langsung ditanya-tanya seperti ini ya, mungkin kalian ada beberapa yang kaget ya, karena memang baru saja selesai liburan apalagi yang baru KKN ya, terus kemudian langsung kuliah pertama gitu. Tapi tidak apa-apa, karena ini hanya menanyakan apa yang sudah kalian dapatkan atau pelajari di mata kuliah teori himpunan. Nah, di mata kuliah pengantar topologi itu hampir ya, pokoknya tuh kita belajarnya tuh tentang himpunan yang tadi saya sampaikan. Jadi kalian benar-benar harus memahami betul ya tentang konsep teori himpunan tadi, tentang irisan, kemudian gabungan, kemudian tentang fungsi, tentang interval, kemudian tentang definisi-definisi himpunan itu apa, kemudian kelas himpunan, himpunan kuasa, dan seterusnya. Jadi kalian harus memahami itu dengan benar ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Mas Mbak, apakah ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum, Pak. Oke, kalau belum, saya berikan tugas ya. Ini tugas pertama adalah kalian buat ringkasan atau rangkuman tentang tadi ya, tentang teori himpunan ya dan juga fungsi. Seputar dari pertanyaan-pertanyaan tadi yang saya tanyakan ke kalian. Kan tadi saya nanya banyak sekali tuh. Nah, kalian tuh ini ringkas. Jadi sebenarnya jawaban-jawaban teman-teman tadi itu kalau kalian ingat atau apa, kalian tulisan. Nah, dan juga diberikan contohnya. Tapi kalau mengingat jawaban teman mungkin susah juga ya tadi ya, nggak sempat atau lupa begitu. Jadi lebih baik kalian buka lagi, boleh buka dari teori himpunan, catatan, atau boleh dari sumber lain, monggo silahkan ya. Itu nanti dikirim paling lambat hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 pukul 15.00 ya. Dikumpulkannya kalau speedernya sudah jadi nanti maksudnya sudah bisa digunakan nanti dikirim ke Siperdar. Nah, itu ditulis tangan ya Mas Mbak ya.
Bisa dimengerti? Bisa, Pak. Ya. Oke, jadi saya ingin kalian benar-benar memahami ya. Jadi ketika nanti besok mulai minggu depan kita masuk ke mata kuliah pengantar topologi, kalian tuh sudah tidak bingung lagi karena nanti di topologi kita sudah masuk ke irisan, gabungan, kemudian ada himpunan kosong dan seterusnya. Jadi kalian tuh sudah menguasai. Itu ditulis tangan ya, kemudian difoto, kemudian disatukan jadikan PDF, kemudian baru dikirim ke tadi si Bedar. Nanti informasi selanjutnya saya sampaikan lewat grup WhatsApp. Untuk PPT yang hari ini saya share di grup WhatsApp juga. Begitu. Ada pertanyaan tidak? Belum, Pak. Ya, Ada, kalau Pak. belum ada, untuk perkuliahan dicukupkan sampai di sini, sampai jam sekarang ini. Untuk selanjutnya, kalian silakan kalau mau mulai mengerjakan tugasnya, mencari-cari catatan ini, apa namanya? Catatan perkuliahan untuk mata kuliah teori himpunan yang dulu, kalau masih ada. Kalau tidak ada ya silakan bisa ambil dari internet ya. Nah, kalian mulai nyicil merangkum ya. Yang namanya meringkas tidak usah berlembar-lembar loh ya. Atau saya batasi, ya sebenarnya tidak dibatasi ya. Monggo lah. Itu kan juga apa nanti kalian akan bermanfaat untuk kalian. Jadi semakin banyak kalian meringkas, maka akan semakin mudah kalian memahaminya. Nah, itu di situ ada 28 pertanyaan atau poin. Nah, itu yang kalian harus jawab ya, jelaskan dan juga berikan contohnya. Misalkan kayak tadi himpunan ya, poin 1. Himpunan berarti definisi apa? Jadi himpunan adalah kumpulan objek yang terdefinisi dengan baik atau dengan jelas gitu. Kemudian nanti contohnya himpunan atau kumpulan hewan yang berkaki 4. Nah, misal kayak gitu. Cara menyatakan himpunan dan seterusnya. Pokoknya kalian rangkum seperti itu. Waktunya 1 minggu, paling lambat dikirim pada hari Minggu tanggal 21 Februari jam itu ya 15.00 waktu Indonesia Barat ke si Bedar. Nanti saya ingatkan lagi di grup WhatsApp. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, dipersilakan Mas Mbak untuk mulai mengerjakannya. Waktunya 1 minggu. Dari saya cukup sekian untuk pertemuan pertama pada siang hari ini. Tetap semangat dan patuhi protokol kesehatan, jaga jarak, dan seterusnya. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam. Saya keluar ya, izin ya. Silakan dilanjutkan. Ya, Pak. Ya, Pak, izin lagi.